Nah, ini yang digambarkan ya. Dia bilang the infinite reality. Infinite, jadi realitas yang infinite. Itu eksistensial dalam 7 tahap dan 7 coordinate absolute. Yang 7 ini itu 7 phases-nya atau 7 coordinate yang digambarkan. The first source, the second. Dia coordinate atau yang eksistensial? Eksistensial. Coba pikirin. Penggabungan, karena yang second source ini kan pada akhirnya merupakan hasil koordinasi juga dari first source dengan Oke. Sebelum ini ada apa sebelum ini? IM. Nah, jadi sebelum IM ke the first source, second source, third source, atau paradise, ada antaranya nggak? Ada namanya nggak? Attention. Belum. Dari IM, katakan IM yang the first order ya, yang the first. Ini the second atau the third order? Turunan kedua atau turunan ketiga? Yang mana? Yang ini ya, 7 ini yang juga gambarkan. 7-7-nya? Iya, semua ini. Itu order kedua atau order ketiga? Kalau buat saya sih kelihatannya kedua ya Pak ya, karena IM kemudian dari IM ini masuk ke first source. Belum, enggak, sebelum first source. Coba pikirin. Absolut dulu. Sebelum first source. Ingat nggak, di kosmologi itu kan ada. Yang saya ingat itu IM, lalu ada unqualified sama deity dulu, Pak. Nanti ada tension di kedua itu, baru nanti ada universal absolute. Oke, itu kan. Oke, sekarang first source itu yang digambarkan itu soal hubungan atau gini aja. Itu sifat atau gini supaya gampang ya, atau suatu benda gitu aja. Yang 7 ini digambarkan first source kayak manusia itu benda atau sifat. Oke, sebelum lagi, tarik lagi ya. Ini kan juga gambarin first source, second source. Halo, hilangnya? Ya, enggak, masih. Enggak, ya. Oke. Jadi IM, ya mesti jadi IM dulu ya. Dia kan merasa terpenjara dalam infinity dia kan, betul? Ya. Jadi dia infinite, bukan absolute nih, dia infinite. Dia terpenjara, dia pengen bebas gitu. Yang dia pengen kan supaya bebas, dia pengen ada apa? Keinginannya free will-nya dia apa ya? Dia kan pengen bebas dari infinite-nya. Hubungan. Punya hubungan, bukan personality. Punya hubungan. Berarti punya fase hubungan dari yang tak terhingga itu kan. Nah, keinginan dia itu, ketika dia keinginan itu ada namanya. Jadi ketika dia pengen hubungan kepribadian, namanya yang pertama itu the universal father. Jadinya turunannya the first source. Ketika dia ingin hubungan, ada hubungan personality, namanya universal creator. Jadi waktu kita bicara Bapak semesta itu bukan universal, bukan the first source. Itu bicara hubungan kepribadian yang kita asosiasikan nanti menjelmanya dari the first source. Lalu kalau untuk hubungan yang kepribadian kan, itu personal kan. Yang hubungan kepribadian kita sebut apa tuh? Paradise ya Bu ya? Iya. Nah, itu di atasnya itu apa namanya? Namanya universal controller. Namanya universal semua Bu. Jadi dari IM belum jadi first source. Kalau untuk hubungan kepribadian yang jadinya nanti first source itu yang ketiga. Ada namanya universal father.
Jadi di antara I am dengan first source ada namanya universal father. Antara I am dengan surga impersonal, ya itu jadinya di atasnya namanya universal controller. Antara I am dengan untuk menjadi ada hubungan antara bapak dan anak itu namanya universal creator. Jadi orang tua dari eternal son itu namanya universal creator. Orang tua dari orang tua dari infinite spirit. Ya, dari infinite spirit itu apa? Kan itu kan katanya hasil dari ketegangan the sun and paradise. Jadinya gitu. Tapi untuk itu kan harus ada buah pemikiran, ada ketegangan kan. Kalau kita mau meng-create sesuatu kan harus ada buah pikiran. Nama buah pikirannya itu apa? Sehingga menghasilkan being namanya infinite spirit. Namanya apa? Itu namanya the infinite upholders, lebih tinggi lagi. Jadi yang digambarkan ini adalah generasi ketiga. Generasi pertama M, generasi keduanya itu ada 7 juga. Untuk Bapak Universal Father, yang personal, yang impersonal, universal control. Untuk Eternal Son itu Universal Creator, itu bapaknya itu apa buah pikirannya. Untuk Infinite Map, Infinite Holder. Nah, untuk Deity Absolute namanya apa? Itu Deity Absolute kan namanya udah jadi Deity. Di atasnya apa? Buat namanya Infinite Potential. Infinite Potential. Ya. Untuk Unconfessed Absolute namanya apa? Infinite apa? Capacity. Capacity, karena 7-7-nya mencerminkan sifat daripada I am. Yang Kalimantan itu sifatnya kan statif reaktif, betul nggak? Oh iya. Terus yang ketujuh apa? Jadi ngerti nggak? Jadi gambar itu hilang tuh. Jadi harus masukin dulu itu, Arif. Iya. Dan di halaman 8. Halaman 7 apa halaman 8 gitu yang kosmologi. Yang pernah saya kasih itu. Jadi si ayam ini kan pengen dicerminkan dalam yang kita bisa raba lah, kita bisa lihat dalam ruang dan apa. Tapi itu kan datang dari buah pikiran tuh, dari sifat dia. Nah itu tuh ini. Nah ini dulu Rin. 7 ini dulu, baru you punya nanti editor. Ngerti ya? Kalau enggak, kita bingung baca nanti lagi. Begitu kita bicara Bapa Semesta, kita anggap kepribadian. Bukan, dia bicara hubungan kepribadian. Kepribadiannya ya the first source gitu. Nangkap nggak? Susah loh, makanya saya bilang ini susah. Oke, sekarang ini ya. Agam ini pengen punya anak. Agam belum punya anak kan? Belum. Nah, dia IM. Untuk itu, dia punya pikiran, gue mau kawin sama si X istrinya. Kan menjelma kan si istrinya, seorang wanita, betul. Tapi sebelum dia itu, pikirannya dia itu, karena dia ini sakti, pikirannya itu jadi kenyataan apa? Hubungan itu jadi satu being, ngerti nggak? Sama nggak? Jadi ketika dia IM, dia itu universal father itu udah menjadi satu sifat gitu ya. Bukan first source itu yang operatornya lah, itu operator. Second son operator, paradise operator. Jadi begitu kita bicara paradise itu bukan yang tinggi, paradise itu ada, namanya universal controller. Nah, di universal controller itu, di infinite upholder itu namanya universal absolute. Dia pemersatu antara deity absolute dan unqualified absolute. Kita udah bicara generasi ketiga nih kan. Ya. Infinite upholder berarti dia mempunyai apa? Dia di infinite upholder, dia punya infinite dalam infinite upholder, dia punya infinite potential sama infinite capacity. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita bicara universal absolute, ada 2 unsur, deity absolute sama unqualified absolute. Tapi kalau kita bicara infinite absolute, ada namanya infinite potential, ada infinite capacity.
Itu orang tuanya gitu yang infinite upholder, ngerti nggak? Itu potensial namanya. itu yang namanya, yang ngerti nggak? Kalau yang udah di absorb ya dia udah kayak actual gitu loh. Coba ini diam, di digest dulu ya, di digest ya. Digest dulu Pak, digest. Tanya dulu. Jadi dari Bapak alam semesta, kalau kita gambarin apa dari I am, dia punya sifat dari I am itu. Sifat itu, sifatnya ada 7. Kalau yang pertama sifat hubungan kepribadian sifatnya namanya universal. Manifestasinya jadi the first source. Gitu. Universal manifestasinya jadi itu. Gitulah kira-kira. Karena sifat I am yang digambarkan oleh Pak Yusuf tempo hari, dia bilang kan ada 7. Kun sifatnya pengasih, ya itu pengasih itu satu hubungan sebenarnya. Ini sifatnya, ini sifat dulu penting banget ini. Karena kalau you nanti berdoa atau you worship terhadap the first source, salah. You berdoa kepada Universal Father karena kita bicara hubungan. Artinya, ketika kita berurusan sama kualitas absolut bisa salah, ya karena dia itu bukan deity, dia capacity yang infinite. Kalau kita bicara sama deity absolute, oke, kita berdoa sama Yesus Kristus, be careful. Dia itu potential. Yang kita mau tuh potensialnya yang infinite. Kalau nggak terjadi kultus nanti terhadap deity-deity itu. Di mana di India ada jutaan deity. Padahal itu sebenarnya potensial. Di atasnya. Kalau kita nggak jeli lihat ini, terjebak kita di situ. Coba di challenge pikiran itu Pak Ibu. Atau Pak Har sekarang pelajari. Oke, sekarang saya mau gambarkan. Hubungan Rini misalnya. Dengan anak, hubungannya apa? Hubungan kepribadian. Sifat dari Universal Father juga kan ada di you kan. Itu sifat dari Bapak Yu. Di personatik atau Bapak Yu sama Yu, ya. Dia punya hubungan kepribadian Universal Father. Orangnya dia Bapak Yu buat itu the first source. Bapak Yu itu the first source. Tapi sifat bahwa dia ada hubungan kepribadian sebagai anaknya dia, ya itu Universal Father. Sifat. Orangnya dia the first source. Dia melihat dia sebagai the first. You are the second source. Bukan benda ya, jadi ini sifat ya. Sifat bro, sifat asli. Jadi kalau infinite upholder itu sifat juga ya Bapak? Sifat, ini kan sifat. Universal. Kalau kita bicara infinite itu sifat. Begitu dia bicara deity absolute, quality itu sudah noun lah, anggap itu sudah noun. Berarti infinite upholder sama dengan absolute ya? Universal absolute. Yang mana? Infinite upholder sama dengan universal absolute itu sifat. Sifat. Infinite upholder itu sifat. Dia menjelma menjadi ini. Kalau universal, makanya kita word ini coba kita picturekan. Oh, ini kan oke. Ngerti nggak? Ya. Universal kayak unqualified absolute kita gambarkan atau sebagai warna. Nah itu kalau warnanya hitam sifatnya apa? Misalnya warna hitam sifatnya apa? Kan bukan hitam kan sifatnya kan. Yang kita lihat tuh hitam. Interface ini tuh interface semua nih. First source, second source, ngerti nggak? Itu interface. Itu bukan institusi of reality. Makanya kita jangan loncat dari IM langsung ke first source, second source. Itu institusi, ada satu institusi you lupa. Ini susah mengekspresikannya. Tapi coba yang udah paham coba dijelasin. Ini mungkin udah paham atau agam. Ingat nggak? Kun waktu itu dia jelasin soal infinite. Gimana kita bisa berevolusi? Mungkin di dalam infinite itu ada 7 absolute. Ya, itu 7 itu udah bermanifestasi kan itu. Sebelumnya apa itu kan sifat dari infinite-nya di dalamnya. Kita bicara reality di dalamnya.
Berarti kalau ini kita bicara ini infinite upholders, ada universal absolute, nomor satu. Berarti dalam diri kita ini ada nggak sifat infinite upholder? Kita bukan universal absolute, bukan deity absolute, bukan. Kita punya sifat infinite upholder. Sifat. Berarti kita semua Itu yang harus kita develop gitu. Ini konsep ini penting banget. Karena nanti terjebak kita waktu fohat dan soal jadi kultus. Ya, jadi pengen sakti gitu. Kalau pengen sakti kayak ini ngerti dulu konsep sifat. So, seperti Rini bilang kalau kita nggak usah 570, kalau sifat-sifat ini kita kuasai. So, you merasa you punya potential infinite nggak? Kalau you merasa you punya potential to infinite, you udah jadi deity, agam menjadi deity gitu, deity absolute. Kalau you merasa kapasitas you bisa infinite, ya you sudah jadi unqualified absolute. Itu kan model dia kasih kan, modelnya di situ dia copy ke kita kan, betul. Jadi sifat ini kita punya nggak 7-7-nya? Punya. Karena apa? Karena we are infinite kan. Ya, eternity semua ada. Jadi kalau gitu kita bisa sama sempurna seperti dia. Siapa yang ngomong gitu? The first source atau the father? Karena dia bicara hubungan kepribadian. Merepresentasikan I am, salah satu dari 7 sifat I am. Jadi kita bicara sama I am sebenarnya. God kita tuh I am. Bukan the first source. Universal Father itu hanya hubungan kepribadian. Jangan lupa ada hubungan non-kepribadian loh. This is very deep, Pak. Ya, memang harus dirasakan, direnungkan, and so on. Kalau nggak, you lost. Dan saya lihat banyak reader-reader ini nggak memperhatikan ini.